berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Kamu akan mulai menyadari bahwa banyak keputusan yang kamu kira masuk akal sebenarnya hanya hasil dari ketakutan. Dan banyak ketakutan yang kamu kira penting sebenarnya tidak pernah milikmu. Lucunya, saat kamu mulai berjalan di jalanmu sendiri, kamu tidak akan langsung merasa bahagia. Yang kamu rasakan pertama kali mungkin adalah kehilangan. Kehilangan dukungan. Kehilangan ekspektasi orang. Kehilangan rasa nyaman. Tapi dari situ kamu akan tahu mana yang benar-benar penting. Orang yang hanya ada ketika kamu mengikuti mereka, tidak benar-benar ada. Dan yang tetap tinggal saat kamu berjalan menjauh. Mungkin itu orang yang pantas kamu bawa ke bab berikutnya. Bayangkan satu hari kamu bangun dan menyadari kamu tidak lagi menyesuaikan hidupmu demi membuat orang lain nyaman. Kamu hanya hidup. Sederhana, penuh, dan milikmu sepenuhnya. Kamu akan membuat kesalahan, ya? Tapi itu kesalahanmu sendiri, dan kesalahan yang kamu miliki sendiri lebih baik daripada keberhasilan yang tidak kamu pahami kenapa kamu mendapatkannya. Pikirkan ini sebentar. Jika kamu terus hidup seperti yang orang lain inginkan, dan suatu hari kamu gagal dalam hidup yang bahkan bukan kamu yang pilih. Bukankah itu jauh lebih menyakitkan? Ketimbang mengambil risiko dan setidaknya tahu, aku gagal, tapi aku yang memilihnya. Dan siapa tahu, kamu tidak gagal. Kamu hanya belum selesai. Dan kalaupun gagal, mungkin itu cara hidup mengajarimu hal yang tidak bisa kamu pelajari di jalan orang lain. Pelajaran tentang keberanian, tentang makna, tentang kesabaran. Dan yang paling penting, pelajaran tentang dirimu sendiri. Jangan buru-buru sampai. Yang penting bukan seberapa cepat kamu tiba, tapi seberapa jujur kamu berjalan. Lagi pula, kamu bukan sedang balapan, kamu sedang pulang ke arah yang membuatmu merasa hidup. Dan kalau kamu bertanya, apakah semua ini sepadan? Mungkin jawabannya tidak akan kamu temukan sekarang. Tapi suatu hari, kamu akan menengok ke belakang, dan kamu akan berbisik pelan ke diri sendiri. Terima kasih, karena saat itu kamu cukup berani untuk berhenti pura-pura. Poin kedua, perangkap validasi dari luar. Kadang kamu mengira yang kamu butuhkan adalah tepuk tangan. Padahal, yang kamu butuh sebenarnya adalah diam. Diam untuk mendengar. Bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam yang sudah lama kamu bisukan. Kita hidup di dunia yang membuat validasi jadi mata uang. Like, views, pujian, bahkan senyuman basa-basi. Semua itu bisa membuatmu merasa diterima. Tapi juga bisa membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya. Bayangkan ini. Kamu baru saja membagikan hasil kerja kerasmu di media sosial. Bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu takut kalau diam, kamu dianggap tidak eksis. Dan ketika pujian datang, ada rasa senang. Ya, tapi kenapa rasa senang itu cepat sekali hilang? Itu bukan kepuasan. Itu hanya ledakan kecil dari dopamin. Seperti permen karet. Manis di awal, hambar setelahnya. Dan anehnya, kita tetap terus mengunyah. Bisa jadi, kita lupa kalau validasi eksternal itu candu. Dan candu, seperti biasa, tidak pernah peduli siapa yang hancur. Ia hanya ingin kamu kembali dan kembali lagi. Lalu kamu mulai berpikir, apakah aku ini benar-benar bahagia? Atau aku cuma terlihat bahagia di mata mereka? Pertanyaan ini tidak muncul saat kamu ramai. Ia muncul di tengah malam, saat tidak ada notifikasi, dan tidak ada yang menyebut namamu. Itu saatnya kamu tahu. Selama ini kamu tidak benar-benar hidup untuk dirimu sendiri. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, tentang bagaimana kita harus fokus pada jalan sendiri, disinilah jebakan paling diam-diam muncul. Perasaan harus membuat orang lain menyetujui jalan itu. Kamu bilang ini pilihanmu. Tapi kenapa kamu tidak tenang sebelum semua orang setuju? Lucunya, kadang kamu ingin bebas, tapi tetap berharap ada orang yang bilang, kamu memang hebat memilih jalan itu.
Dan tanpa sadar, kamu masih jadi tahanan. Bukan rantai besi yang mengikat, tapi komentar samar yang kamu ulang-ulang di kepala. Kamu tahu rasanya? Berada di tempat yang seharusnya kamu suka, tapi kamu tidak bisa menikmatinya karena belum ada yang memuji. Atau, ketika kamu sudah berhasil, tapi tetap merasa kosong karena pencapaianmu tidak viral. Mungkin itu tanda bahwa kamu tidak sedang mengejar makna, tapi sedang menunggu persetujuan. Banyak orang terlihat kuat, tapi dalamnya rapuh karena hidupnya tergantung pada siapa yang sedang memperhatikan, dan kamu bisa jadi salah satunya. Tapi bukan berarti kamu lemah. Justru ini saatnya kamu sadar bahwa tidak semua perhatian adalah hadiah. Kadang itu jebakan. Jebakan agar kamu terus tampil, terus membuktikan, terus berperan. Padahal kamu bukan aktor. Kamu tidak sedang di atas panggung. Kamu hanya manusia yang seharusnya bisa bernafas tanpa perlu disorot lampu sorot. Mungkin sekarang kamu berpikir, kalau aku berhenti mencari validasi, siapa yang akan mengakui aku? Pertanyaannya dibalik. Kalau kamu terus mencari validasi, sampai kapan kamu bisa mengenali dirimu sendiri? Karena pengakuan sejati bukan soal suara paling keras, tapi soal ketenangan batin ketika kamu tahu. Kamu tidak sedang pura-pura. Bisa jadi kamu akan kehilangan orang-orang yang dulu ikut bersorak. Tapi kamu akan menemukan seseorang yang lebih penting, dirimu sendiri. Dan itu tidak selalu mudah. Saat kamu berhenti ikut-ikutan, saat kamu tidak lagi berbasa-basi hanya demi dianggap sopan, saat kamu memilih diam, bukan karena pasrah, tapi karena sudah cukup, kamu mungkin akan dianggap aneh. Orang akan bilang kamu berubah. Mereka akan mencoba menarikmu kembali ke dalam kotak lama. Kotak tempat kamu pernah menyesuaikan diri, tersenyum palsu, dan membenarkan hal-hal yang kamu tahu tidak benar. Tapi jangan takut, sebab aneh bagi mereka bisa jadi adalah bentuk paling jujur dari dirimu yang sedang pulang. Dan di titik itu, kamu akan belajar. Menjadi jujur itu tidak selalu ramai. Kadang hanya sunyi. Dan satu napas lega yang berkata, akhirnya aku berhenti berpura-pura. Kalau kamu merasa hidupmu seperti sandiwara, mungkin kamu perlu berhenti mengejar standing ovation dari orang-orang yang bahkan tidak tahu perjuanganmu. Karena ketika kamu mengejar like, kamu memberi kekuatan itu pada orang asing. Tapi saat kamu mengejar ketenangan batin, kamu memberi kekuatan itu kembali pada dirimu. Dan jangan heran, kalau setelah kamu berhenti tampil untuk dunia, dunia malah mulai memperhatikanmu dengan lebih tulus. Bukan karena kamu lagi viral, tapi karena kamu tenang. Dan ketenangan itu, di zaman seperti ini, terlalu langka untuk tidak diperhatikan. Ingat, tidak semua perhatian adalah cinta. Dan tidak semua pujian adalah dukungan. Kadang, diam adalah bentuk validasi paling kuat, karena hanya orang yang benar-benar mengenal dirinya, yang tidak butuh disoraki. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang? Mulailah dari yang paling kecil. Posting bukan karena ingin diakui, tapi karena kamu ingin berbagi. Berkarya bukan karena ingin disukai, tapi karena kamu tidak bisa tidak melakukannya. Bertindak bukan karena takut dilihat salah, tapi karena kamu tahu itu benar. Dan yang paling penting, jika suatu hari kamu merasa sendirian dalam kejujuranmu, ingat ini. Lebih baik sendiri karena jadi dirimu sendiri, daripada ramai tapi tidak pernah benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri. Karena saat kamu tidak lagi sibuk mencari pengakuan, itulah saat kamu benar-benar mulai hidup. Dan mungkin, saat itulah kamu paling dihormati. Bukan karena kamu terkenal, tapi karena kamu otentik. Poin ketiga, nilai diri yang datang dari dalam. Kamu mungkin pernah merasa seperti ini. Kamu sudah berusaha keras, sudah capek-capek bangun lebih pagi, pulang lebih larut. Pencapaianmu mungkin banyak, tapi anehnya, tetap saja kamu merasa belum cukup. Seolah kamu harus lebih lagi, lebih hebat, lebih terkenal, lebih diakui. Dan kamu terus bertanya dalam hati, kapan aku akan merasa cukup? Mungkin jawabannya sederhana. Mungkin kamu belum benar-benar menilai dirimu sendiri. Selama ini, kamu hanya menunggu nilaimu diumumkan oleh orang lain. Di titik inilah sering terjadi kesalahan paling halus dalam hidup kita. Kita mulai menukar harga diri dengan angka, jabatan, pencapaian, atau bahkan komentar. Kita menyamakan aku berharga dengan aku dipuji, dan tanpa sadar, kita menunggu pengakuan itu seperti anak kecil menunggu ulang tahun. Padahal, kadang tak pernah datang.
Seperti yang sudah kita bahas di poin sebelumnya, saat kamu terjebak dalam lingkar validasi luar, kamu jadi bingung, mana yang sebenarnya kamu dan mana yang cuman versi terbaik dari kamu yang mereka suka. Tapi hari ini, kita bahas lebih dalam. Bukan soal siapa yang kamu coba buat kagum, tapi tentang siapa yang kamu biarkan mendikte harga dirimu. Karena kalau kamu hidup dengan standar orang lain, kamu juga akan menderita dengan standar orang lain. Dan itu bukan hanya menyakitkan, itu melelahkan. Karena kamu akan terus berlari tanpa tahu garis akhirnya di mana. Ada satu kutipan yang mungkin bisa kamu renungkan. Kalau semua prestasi, semua gelar, semua pujian itu dicabut, siapa kamu yang tersisa? Mungkin itu terdengar menakutkan. Tapi bisa jadi, itu juga sangat membebaskan. Karena kamu mulai sadar bahwa nilai diri itu bukan sesuatu yang bisa dicabut. Ia bukan jabatan yang bisa diturunkan. Bukan popularitas yang bisa dilupakan. Bukan prestasi yang bisa dikalahkan, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam, perlahan, tapi pasti. Dan anehnya, ketika kamu mulai percaya pada nilai itu, tanpa embel-embel pencapaian, kamu jadi lebih tenang, lebih jujur, lebih utuh. Bukan karena kamu lebih sukses, tapi karena kamu tidak lagi butuh pengakuan untuk merasa hidup. Sekarang, kamu mungkin berpikir, apa ia mungkin punya rasa cukup itu tanpa pencapaian? Mungkin, tapi itu bukan tentang menolak pencapaian. Bukan juga tentang menolak pujian, tapi tentang tidak menggantungkan harga dirimu pada semua itu. Kamu tetap boleh berjuang, tetap boleh bermimpi tinggi. Tapi jangan sampai nilai dirimu naik turun seperti harga saham, hanya karena kamu menang hari ini dan kalah besok. Karena jujur saja, hidupmu bukan presentasi. Kamu tidak sedang ikut seminar. Kamu tidak perlu tampil sempurna setiap waktu. Kadang kamu akan gagal, kadang kamu akan kecewa, dan kadang kamu tidak bisa menjelaskan kenapa kamu begitu lelah. Tapi itu semua bukan berarti kamu tidak berharga. Itu hanya berarti kamu manusia. Dan manusia tidak harus selalu luar biasa untuk bisa dihargai. Karena kalau kita terlalu sibuk menjadi luar biasa, kita akan lupa jadi biasa yang utuh, yang jujur, yang tidak apa-apa meski tidak selalu menang. Pernah ada satu orang bilang, kita ini bukan CV berjalan, kita adalah cerita yang sedang ditulis. Dan cerita itu tidak harus selalu seru atau hebat. Kadang cukup kamu duduk diam, menyadari bahwa kamu masih bertahan hari ini. Itu saja, sudah cukup. Tapi ya, memang tidak mudah. Kadang kamu akan merasa kalah karena kamu tidak punya hal yang bisa dipamerkan. Kamu akan cemburu, iri, merasa tertinggal, karena semua orang terlihat punya sesuatu, dan kamu merasa tidak punya apa-apa. Padahal yang kamu punya adalah dirimu sendiri. Dan itu bukan hal kecil. Itu fondasi yang, kalau kamu bangun dengan benar, tidak akan pernah runtuh. Bayangkan kalau kamu tidak harus membuktikan apapun hari ini. Tidak perlu tampil keren, tidak harus pintar bicara. Kamu hanya perlu hadir dan jujur pada dirimu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kamu akan berhenti mencoba mengesankan orang-orang yang bahkan tidak kamu hormati. Mungkin kamu akan menulis, atau melukis, atau hanya jalan-jalan sendiri tanpa harus difoto. Dan mungkin, kamu akan mulai menyukai keheningan. Karena di dalam hening itulah kamu akhirnya bisa dengar suara dirimu. Bukan versi yang mereka lihat, tapi versi yang kamu tahu, yang mungkin sudah lama kamu lupakan. Dan bisa jadi, di dalam kesunyian itulah kamu baru sadar betapa kamu sebenarnya cukup. Bukan karena kamu berhasil, tapi karena kamu tetap berusaha jujur. Meski tidak ada yang melihat, kamu tetap bangun pagi. Meski tidak ada yang menyuruh, kamu tetap menjaga niat baik. Meski tidak selalu dibalas baik, itu nilai yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipinjamkan. Hanya kamu yang bisa membentuknya. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, cobalah tanyakan lagi. Siapa yang bilang kamu tidak cukup? Orang lain? Atau kamu sendiri yang belum berani melihat bahwa yang kamu punya sekarang mungkin sudah cukup lama jadi bukti bahwa kamu tidak harus jadi sempurna untuk bisa dihargai. Dan kalau kamu masih ingin mengejar pencapaian, silakan. Tapi ingat, jangan kejar itu supaya kamu bisa merasa berharga. Kejar karena kamu tahu kamu memang sudah berharga. Poin keempat, kerentanan. Kadang kamu terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Kamu tetap datang tepat waktu. Senyum pun masih terpasang. Tapi di dalam,
ada yang mulai lelah. Dan anehnya, dunia tidak bertanya. Atau lebih tepatnya, dunia tidak peduli.